Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di kelompok 9 tentang zakat perusahaan. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang mana beranggotakan Muhammad Hazim Nazmi, Haigel Anwar, dan saya sendiri Muhammad Sauki. Penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hazim Nazmi bagian pengertian zakat perusahaan dan landasan hukum. Oke, langsung saja kita menyaksikan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Nazmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat perusahaan. A. Pengertian zakat perusahaan. Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Kata zakat dalam kamus Mu'jam memiliki beberapa makna, yaitu bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Adapun secara istilah menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada mustaqin atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat dituntut untuk melaksanakannya. Zakat perusahaan merupakan sebuah kenyataan yang baru, sehingga dalam kitab fikih klasik hampir tidak ditemukan. Upaya dasar hukum zakat perusahaan melalui kias, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan tidak ada bedanya dengan zakat perdagangan dan investasi. B. Landasan hukum. Menurut Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait, bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum. Perusahaan menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam syah ikhtibar atau badan hukum yang dianggap orang atau syakhiyah hukmiyah, sehingga perusahaan termasuk muzaki atau subjek zakat. 1. Al-Quran. Dalil yang dapat dijadikan rujukan mengenai zakat perusahaan ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah atau zakat dari segala yang kami maksudkan untuk dijual. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Nabi lainnya ialah yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad ibnu Abdillah Al-Ansari. Dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan Rasulullah SAW. Janganlah disatukan atau dikumpulkan harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat. Hadis riwayat Bukhari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang rukun dan syarat zakat perusahaan. Rukun dan syarat zakat perusahaan sama dengan rukun dan syarat zakat pada umumnya, yaitu fardu ain pada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Merdeka, balik, dan berakal. Adapun syarat harta milik sendiri sepenuhnya, berkembang lebih dari cukup, bebas dari utang, dan telah mencapai nisab dan haulnya.
Nisab adalah jumlah minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib untuk dizakatkan. Sedangkan haul adalah jika harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Adapun untuk perusahaan yang dimana sahamnya terdapat orang muslim maupun yang non muslim, maka zakat perusahaannya dikeluarkan pada pemilik saham yang muslim saja. Untuk nisab zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas murni. Anwar akan menjelaskan ketentuan zakat perusahaan syariah dan zakat perusahaan. Ketentuan zakat perusahaan. Para ulama dalam muktamar internasional menyamakan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan karena dilihat dari aspek legal dan ekonomi sebuah perusahaan berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karenanya, maka zakat perusahaan perhitungannya sama dengan zakat perdagangan. Sebuah perusahaan biasanya mempunyai harta dalam 3 bentuk, yaitu harta dalam bentuk barang, harta dalam bentuk tunai yang biasanya disimpan di dalam bank, serta harta dalam bentuk piutang. Maka harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya. Akhirnya dapat diketahui secara perhitungan zakat perusahaan didasari pada semua harta ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Zakat perusahaan bank syariah. Zakat pada bank syariah diperoleh dari hasil laba bank yang didapatkan sebelum pajak. Bank syariah juga dapat menghimpun dana zakat dari nasabahnya maupun masyarakat, yang dimana zakat tersebut akan dimasukkan ke dalam kategori zakat umum, bukan zakat perusahaan. Hikmah zakat perusahaan. 1. Sebagai bentuk rasa syukur atas kesuksesan perusahaan. 2. Membersihkan harta dari bagian yang bukan milik perusahaan. 3. Membantu dalam dana pengembangan umat. 4. Membantu orang-orang yang kekurangan. 5. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek kemaslahatan umat.